Maka ketahuilah bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang indah, di antaranya adalah bahwasanya Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah itu adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Maka apa saja yang berada di langit, apa saja yang berada di bumi, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang kecil, yang terkecil sampai yang terbesar. Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha khaliqu kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang istimewa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu dari mana bahwasanya makhluk Allah itu mulia. Makhluk Allah yang diciptakan itu istimewa dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau dan juga perkataan para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara ciptaan Allah itu ada yang istimewa, ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui dari mana? Kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para ulama yang menyebutkan bahwa sesuatu itu mulia, sesuatu itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kasih contoh salah satu yang mulia di sisi Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah apa? Madu. Ya. Yang pertama itu madu. Ini para jamaah ibu-ibu tahu nggak yang namanya madu? Tahu. Ya. Biasa diminum untuk obat. Maka mengenai madu, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 68. Ya, surat An-Nahl ayat 68, Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama madu. Dan Allah Subhanahu wa taala masalah sebutkan membuat sebuah surat itu dengan nama An-Nahl, lebah, dalam satu surat. Ini menunjukkan tentang keistimewaan daripada lebah, keistimewaan daripada madu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awha
rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun wa auha rabbuka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan kepada siapa? Ilan nahli, kepada lebah. Anittahidhi minal jibali buyuta, untuk membuat rumah dari gunung-gunung. Maka sebenarnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada lebah untuk bikin rumah, salah satunya di mana? Al-jibal, di gunung-gunung. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian lebah bikin rumahnya itu di gunung. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minas syajar, dan dari pepohonan. Maka terkadang lebah itu bikin rumahnya di pohon-pohon. Dia dibuat rumah di pohon-pohon, di gunung-gunung. Kemudian yang ketiga, wa mimma ya'rishun, dan apa-apa yang ditempati oleh manusia. Apa yang dibuat oleh manusia? Apa yang dibuat oleh manusia? Di antaranya adalah rumah manusia. Maka di antara rumah lebah, sarang lebah itu, lebah bikin rumah di rumah-rumah manusia. Ini sebenarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebah bikin rumah satu di mana tadi? Di gunung-gunung. Ini bikin rumahnya di gunung-gunung. Bikin rumah di pohon-pohon. Bikin rumah di rumah-rumahnya manusia. Dan 3 tempat tadi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada lebah. Jadi lebah sendiri ini Masya Allah mengikuti, nurut, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh bikin rumahnya di 3 tempat itu. Kalau nggak di gunung, di pohon-pohon, kemudian di rumah-rumah manusia. Ini kita sering dapati bahwa sarang-sarang lebah itu di tempat-tempat yang tadi telah disebutkan. Tsumma kuli min kulli tsamarat, kemudian makanlah dari setiap buah-buahan. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tsumma kuli, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, maksudnya setelah sudah bikin rumahnya, ya, diwahyukan itu di 3 tempat itu. Kemudian Allah wahyukan juga untuk apa? Untuk makan dari setiap macam buah-buahan. Nah, termasuk diantaranya adalah bunga-bunga, ya. Bunga-bunga juga diserap oleh lebah. Fasluki subula rabbika julula. Kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, makanya kalau lebah itu kita nggak pernah dapat cerita atau kabar bahwasanya lebah itu tersesat, itu nggak ada, nggak pernah kita dengar. Kenapa? Karena sudah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya itu dimudahkan oleh Allah, sampai lebah yang masih kecil-kecil ketika terbang kemana gitu, cari sesuatu, nanti bisa
kembali lagi ke tempat rumahnya itu. Nggak tersesat, nggak nyasar. Kenapa? Karena ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nggak nyasar. Sesuatu yang sudah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mudah. Maka nggak ada ceritanya lebah itu nyasar, ya, lebah itu nyasar. Thumma kuli min kulli tamarati fasluki subula rabbika dulula yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Kemudian keluar dari perutnya lebah itu syarabun, minuman, mukhtalifan alwanu, yang bermacam-macam warnanya. Jadi madu itu warnanya bermacam-macam. Tergantung nanti lebah di situ makannya apa. Ada madu yang warnanya hitam, ada yang enggak kuning, ada yang coklat. Tergantung habitatnya itu di mana dia tinggal dan mengkonsumsi sesuatu yang dikonsumsi pada tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fihi syifa'un linnas. Madu itu yang dikeluarkan dari perutnya lebah itu ada syifa'un, ada obat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Jadi ini salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan. Yang pertama Allah sebutkan apa? Madu. Madu itu jadi obat manusia. Ya, keluar dari perutnya lebah, warnanya macam-macam, bisa jadi obat buat manusia. Ini salah satu keistimewaan. Ya. Tidak sembarangan, tapi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini memang betul-betul benar ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin ya bahwasanya madu itu bisa jadi obat bagi manusia. Tapi lihat dulu madunya madu asli apa madu, ya. Kadang-kadang ada orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Apalagi di masa-masa yang susah, masa-masa ekonomi sulit. Dia berdalih dengan Al-Quranul Karim, tapi dia menipu manusia. Dia tipu ya, orang-orang. Ini madu asli, ini Masya Allah khasiatnya seperti ini. Tapi ternyata bohongan.